Halo, jumpa kembali dengan saya seperti biasa. Ya, saya Yosua dan ini adalah tanaman-tanaman saya. Nah, ini adalah bayam yang sudah saya semai 2 hari yang lalu. Jadi ini umurnya sudah berumur 2 HSS. Ini yang sudah saya upload pada video sebelumnya. Seperti inilah penampakan bayam yang sudah berumur 2 HSS. Bisa dikatakan 50-60% sudah sprout. Sprout itu artinya maksudnya sudah berkecambah ya, teman-teman. Nah, jadi sudah keluar akar-akar putih. Seperti itu, teman-teman. Tapi ada juga sih yang masih belum sprout. Seperti ini contohnya. Mungkin karena benihnya nggak bisa dibilang kurang bagus juga ya, tapi memang seperti itulah yang namanya benih itu, walaupun dikecambahkan dengan waktu yang sama itu tidak serta-merta semuanya pasti sama. Masa perkecambahannya berbeda-beda, ada yang bisa langsung sprout, ada yang mungkin nunggu 2-3 hari baru sprout, tapi intinya ini pasti akan sprout semua ya. Kalaupun ada yang tidak sprout itu mungkin sekitar 5-10%, dan itu sudah hal yang biasa. Seperti itu. Nah, ini adalah bayam yang sudah berumur 2 HSS, dan ini teman-teman lihat, ini adalah bayam yang sudah berumur kurang lebih 6-7 HSS. Seperti ini penampakannya. Dan seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya, jadi saya sistemnya tuh sistem tabur aja. Walaupun banyak kayak gini, tapi semuanya tetap tumbuh. Nah, pasti teman-teman ada yang bertanya, apakah itu nggak saling bersaingan? Ya, jelas, memang mereka saling bersaingan. Cuman apabila kita sudah mencukupi kebutuhan yang mereka butuhkan, pasti mereka akan tetap tumbuh. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang pasti untuk perkecambahan ini yang sangat dibutuhkan adalah air, ya. Air itu sangat dibutuhkan untuk proses perkecambahan. Jadi jangan sampai rock woolnya itu kering. Kalau rock woolnya sempat kering, ya sudah, pasti ada aja yang mati kering. Ada aja yang mati kekeringan. Nah, jatuhnya seperti ini. Teman-teman lihat semuanya hijau-hijau ya, bagus, semuanya segar-segar. Nah, ini bayam sampai umur 15-17 HSS, dia bentuknya tuh ya seperti ini, gini aja, cuman dia agak lebih tinggi, daunnya lebih lebar, seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, aduh kok ini saya sudah umur 15 hari atau udah umur 2 minggu, kok daunnya masih segitu-segitu aja, cuma tambah tinggi, apa kutilang ya gitu. Pasti ada teman-teman yang bertanya. Nah, saya jawab itu bukan artinya kutilang. Ya. Kalau kutilang itu dia tuh batangnya warnanya putih, terus tambah tumbuhnya tinggi terus. Mungkin sekitar 5-7 cm gitu kan tingginya, terus batangnya warna putih, lalu daunnya tetap kecil. Nah, itu kutilang. Tapi kalau daunnya makin melebar, tapi batangnya warna hijau atau warna merah seperti ini, kayak ini kan bayam merah tuh, batangnya warna merah, yang hijau tuh batangnya warna hijau. Nah, kalau batang itu warna merah atau warna hijau, bagus, terus diikuti dengan pertumbuhan daun yang proporsional, nah itu nggak kutilang namanya. Gitu. Nah, ini contohnya nih, teman-teman. Ini adalah bayam yang sudah berumur 2 bulan lebih. Dan yang saya pernah ceritakan, ini saya panen kurang lebih sekitar 10 hari sekali. Karena, nih seperti ini contohnya ya. Ini dia lebih tinggi nih. Ini yang tinggi duluan. Ini tinggi duluan, ya kan? Daunnya melebar duluan. Nanti lama-lama makin tinggi segini kurang lebih. Ya. Dan itu menutupi permukaan yang ada di bawahnya. Nah, pasti bayam-bayam yang ada di bawah seperti itu, kecil-kecil tuh, seperti itu terus, kecil-kecil. Dia posisinya di bawah tuh tertutup, karena tertutup oleh daun, sehingga tidak mendapatkan matahari yang cukup, maka dia akan kerdil terus. Nanti ketika sudah yang di atasnya dipanen, barulah dia terkena sinar matahari yang kecil di bawah itu, baru dia tumbuh lagi.
seperti itu. Nah, makanya saya bikin agak banyak, ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 ini semoga bisa untuk memenuhi kebutuhan per minggunya, untuk memenuhi kebutuhan bayam per minggunya, seperti itu. Nah, di sini ada kangkung. Ini baru umur 2 HSS seperti ini teman-teman, kangkung saya. Kalau kangkung sudah pernah saya upload ya video sebelumnya ya, pasti sudah pada paham lah. Intinya pada saat proses perkecambahan itu tidak perlu diberikan nutrisi AB mix, jadi belum perlu dikasih pupuk, hanya air baku saja. Nah, mengenai air baku saya nyerempet nih. Jadi pasti ada teman-teman yang bertanya, air yang digunakan air apa sih? Ya jelas, saya hanya menggunakan air sumur dari rumah saya. Dan pasti ada yang bertanya juga, berapa sih kadar ppm-nya atau air baku yang bagus tuh seperti apa sih? Jadi kebetulan di rumah saya itu air sumurnya kadar ppm-nya, kandungan garam yang terlarut itu kurang lebih sekitar 96 sampai 117 ppm. Nah, itu sangat bagus untuk tanaman sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran kan seperti yang teman-teman tahu, mungkin ada yang belum tahu juga ya, sayur-sayuran itu memiliki tingkat NAK atau nilai angka keracunan yang bisa dikategorikan rendah, sekitar 1800 ke bawah, rata-rata sekitar 1200 sampai 1800 ppm. Itu adalah tingkat kemampuan si akar untuk menerima garam. Nah, contohnya kayak si bayam ini. Bayam ini kalau nggak salah itu sekitar 1400 sampai 1600 dia bagusnya. 1400 sampai 1600 ppm. Ketika dia sudah mendapatkan nutrisi di atas dari kadar NAK-nya, itu pasti bisa dipastikan tanamannya akan tumbuh tidak bagus. Bukannya langsung mati ya, tapi ya pasti pertumbuhan tanamannya tidak bagus. Karena kalau NAK tinggi ya, itu akan membuat akar bisa dikatakan bahasa awam itu capek lah, lelah atau keracunan seperti itu, sehingga dia tidak bisa menyerap nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan, sehingga pertumbuhan tanamannya terganggu. Nah, biasanya kalau teman-teman melihat nih lagi menanam sayur, terus tiba-tiba teman-teman lihat kok pinggir-pinggirannya itu kering kayak kebakar, nah itu namanya tip burn. Tip burn itu salah satu pertanda bahwa tingkat nutrisinya itu terlalu tinggi atau nutrisinya itu di atas ambang NAK dari tanaman tersebut. Gitu. Makanya kenapa saya menanamnya sayur-sayuran, karena ya kebetulan nilai air baku di rumah saya itu masih bisa dikatakan rendah. Untuk sayur-sayuran yang bagus itu sekitar 250 ppm. Jadi kalau air baku di rumah teman-teman itu under 250 atau di bawah 250 ppm, itu bisa dikatakan aman untuk menanam sayur-sayuran. Tinggal kalian atur saja letak dari posisi penanamannya. Usahakan berada pada posisi yang kaya akan cahaya matahari, jadi di ruangan terbuka seperti ini ya. Jangan sampai dia berada di tempat yang sangat-sangat ternaungi atau gelap, karena itu akan membuat tanaman etiolasi, atau mungkin sering orang bilang namanya kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, seperti inilah update bayam saya yang sudah berumur 2 hari. Ini 2 HSS, yang ini 6-7 HSS. Ini semua sama 6-7 HSS. Kalau yang ini udah tua. Tua tapi gimana ya bisa dibilangin. Ini memang umurnya tua, tapi dia telat untuk tumbuh gitu. Karena sistemnya adalah karena dia ternaungi oleh bayam-bayam yang sebelumnya. Gak masalah sih, tetap bagus kok hasilnya. Daunnya tetap renyah, tetap enak kalau dibuat sayur bayam. Nah, ini dia kale, update kale. Sudah seperti ini kalenya teman-teman, tambah lebar ya daun-daunnya.
bertambah terus, nanti lama-lama tambah terus sampai ke tengah-tengah itu. Nah, karena sistemnya, karena daun kale itu pertumbuhannya seperti itu teman-teman. Dia awalnya itu dari ujung dulu nih, dari ujung dulu bulat gitu kan, nanti lama-lama dia terus memanjang ke sini seperti ini nih. Ini daun-daun baru nih, ini bukannya rusak, jadi tadinya memang ini nggak menyatu, memang seperti ini dia ada. Ini malah tadinya nggak ada nih, tadinya ini sama seperti ini, dia tambah terus ke sini, lama-lama sampai sini udah baru bisa kita panen. Jadi kurang lebih saya akan memanen ini sekitar umur 50 HST. Saat ini masih tanggal 20 Juli. Ini saya pindah tanam tanggal 11 Juni. Jadi ini saat ini sudah berumur 39 hari. Besok 40 hari, jadi kurang lebih masih ada 11 hari lagi untuk dipanen. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih ingat ya, ada kale saya yang dulu kerdil tapi tetap saya tanam seperti ini teman-teman. Seperti ini tampilannya teman-teman. Ya gitu, batangnya kerdil, kurus. Tapi kalau yang lainnya, nah batangnya tebel-tebel, keras-keras, ya kan? Nggak apa-apa sih. Sayang juga kemarin, saya kira bisa bagus pertumbuhannya, tapi ya tetap kerdil. Nah ini contohnya teman-teman, yang saya jelasin. Tadi itu seperti ini, kecil gitu. Daunnya itu seperti ini tadinya, kecil, tapi nanti lama-lama tambah terus sampai ke bawah. Seperti itu. Itulah sistem pertumbuhan dari si kale ini. Kalau kayak pakcoy kan dia lama-lama makin melebar gitu kan, batangnya makin membesar. Tapi kalau kale ya segini aja batangnya, nggak lebih lebar lagi gitu. Oke, sekian update dari saya. Oh iya, ini dia. Ini kalau ada teman-teman belum tahu, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, inilah persemaian pakcoy. Nah, ini saya semaikan pakcoy ini lagi dalam jumlah yang lebih banyak karena nantinya akan saya tanam di rak DFT saya yang ada di halaman bawah. Ini pakcoy umurnya sudah 10-11 hari dan ini sudah wajib untuk dipindah tanam seharusnya. Karena teman-teman bisa lihat ya, ini ciri-cirinya semaian pakcoy sudah wajib dipindah tanam. Ditunjukkan dengan daunnya sudah kurang lebih 2-3 daun sejati dan daun lembaganya rata-rata sudah mau menguning. Ya, daun lembaganya rata-rata sudah mulai menguning. Jadi itu tandanya sudah wajib untuk dipindah tanam. Karena dia sudah harus dikenalkan oleh air nutrisi. Nah, kalau yang ini nggak sepenuhnya pakcoy. Ini pakcoy, tapi yang sebelah sini ini samhong teman-teman, sawi keriting, yang batangnya warna merah-merah. Kalau pakcoy kan batangnya warna hijau ya. Tuh. Kalau ini sawi keriting, dia batangnya warna merah. Dan ini masih berumur 6 hari nih, 6 HSS. Ini samhong. Ini kurang lebih 6 HSS. Seperti ini dia. Jadi pastikan pada saat kalian menyemai sayuran itu harus terpenuhi kebutuhan sinar mataharinya. Supaya apa? Supaya dia tidak kutilang atau tidak etiolasi. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gini, batangnya kok pendek-pendek, ya memang seperti ini yang bagusnya. Malah kalau misalkan dia semaian yang batangnya tinggi-tinggi, warna putih, tinggi-tinggi gitu, itu namanya kutilang dan hasilnya akan kurang bagus, kurang baik ya. Oke, nanti untuk masalah pindah tanam ini akan saya buat video tersendiri. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman serap. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.